narkoba, namanya Wali Anti Narkoba. Mari kita belajar apa itu narkoba. Nah, disinilah Wali Anti Narkoba. Selamat datang di Wali Anti Narkoba, Rumah Pendidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Mari kita orang baku tongkat selamatkan orang pe anak cucu pe kehidupan. Wah, kata-katanya bagus banget nih dari Dr. Anders Benny Yamamoto. Ya, kita membangun ini dari tahun 2013 dan spirit yang kita bangun adalah marilah kita bersama-sama bergandengan tangan menyelamatkan anak cucu kita. Jadi semua harus sama-sama. Kami menyiapkan fasilitas untuk edukasi, masyarakat tinggal datang, sekolah-sekolah pada membawa muridnya ke sini, diedukasi di sini supaya anak-anak tahu, sadar akan risikonya, bahayanya, dan menolak narkoba. Itu. Jadi biar kita nggak cepet terjerumus langsung ya ke narkoba. Dijebak, diperdaya, sehingga nanti menjadi korban. Jadi informasi di tempat ini dimulai dari sejarahnya bagaimana narkoba di Indonesia ini. Jadi jangan dipikir bahwa narkoba itu baru-baru saja dari zaman Majapahit. Ya. Dari zaman Majapahit sudah ada. Ya, dulu udah lama banget, Pak. Sudah dulu molimo kan, madat, maling, mabuk, madon, main. Nah, madat itulah narkoba. Zaman Belanda sudah, VOC sudah, ya. Waktu Batavia dulu sudah ada. Saya kirain narkoba ini baru sekarang nih, Pak. Ternyata udah lama ya. Kalau di Cina ada perang candu. Iya. Ya. Dan ini sejarahnya sampai dengan komitmen pemerintah untuk menangani secara all out dengan mendirikan Badan Narkotika Nasional yang menjadi focal point penanganan masalah narkoba dari hulu sampai hilir. Jadi penanganan masalah narkoba ini harus seimbang antara menekan pasokan dengan operasi pemberantasan dengan menekan permintaan. Ini kan hukum pasar. Nah, menekan permintaan dengan cara bagaimana semua yang kena korban-korban ini direhabilitasi. Seperti contoh di sini, direhabilitasi supaya pulih, supaya nanti bisa ditolong. Dia masih punya masa depan. Karena dari hasil penelitian, kesimpulan kita adalah mereka itu korban. Bisa karena ditipu, dijebak, diperdaya, dipaksa. Sangat jarang orang yang dengan sadar ingin rusak, ingin mati, ingin hancur. Banyak faktor yang membuat orang itu akhirnya terjebak di dalam narkoba. Nah, menekan permintaan ini di samping dengan rehabilitasi juga pencegahan. Di sini ini tempat untuk melakukan pencegahan. Bagaimana dengan para bandar? Nggak ada pilihan lain, hukum seberat-beratnya. Masukkan penjara. Ini contoh, ada 10 bandar narkoba terbesar di dunia. Mereka lah yang menjadi raja-raja kartel di dunia. Tidak ada pilihan lain, hukum seberat-beratnya sampai dengan hukuman mati. Karena mereka sudah merusak generasi, mereka sudah meracuni generasi dengan menarik keuntungan. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terkena? Kalau tidak direhabilitasi, sulit pulih, kecuali mukjizat-mukjizat. Nah, kalau sulit pulih, akhirnya adalah kematian. Inilah simbolnya kematian. Ngeri juga ya, Pak. Tolong, ya mati. Matinya pun sia-sia. Mati yang tidak ada makna. Nah, bagi yang mengonsumsi narkoba, dampak kesehatannya, ya, entah itu jantung, paru, ginjal, otak, mata, kulit, semua kena. Ya, contohnya di sini dijelaskan nih. Ya, dari mata, rongga mulut,
hati, kulit, pencernaan, jantung, otak, semua kena. Khususnya otak ketika sudah kena di susunan syaraf pusatnya, maka itu akan mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Maka sering kan, ingat kasus Afriani nggak? Yang nabrak orang nggak ada rasa salah karena pengaruh narkoba. Nah, kemudian di sini ada contoh bagaimana orang-orang public figure lah, artis lah, olahragawan lah, yang terjerat narkoba, sehingga karirnya akan terganggu, karirnya akan rusak. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang hidupnya direnggut sama narkoba. Mereka itu meninggal di usia yang masih 27 tahun. Sebenarnya usia yang 27 tahun ini masih produktif. Mereka masih bisa melakukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa, bahkan mungkin bisa untuk menata masa depan yang lebih cerah lagi. Tapi di usia yang masih dini, 27 tahun ini, hidup mereka udah hancur, udah nggak bisa berkarya lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan meninggal di usia yang masih muda. Nah Pak, kalau yang ini apa lagi nih Pak? Nah, ini replika contoh-contoh narkoba. Anak-anak muda perlu tahu wujudnya seperti apa, bukan untuk mencoba, tetapi untuk mewaspadai. Ketika mereka ditawari sesuatu yang dia tidak tahu, sebaiknya menolak. Karena jangan sampai ternyata itu jebakan. Iya. Dikasih pil, ini obat kuat. Tidak tahu mereknya apa, buatan mana, tidak ada izin Badan POM. Ketika dia beli ternyata narkoba, atau ketika dia dikasih ternyata narkoba. Jadi pengetahuan ini untuk membangun kewaspadaan. Jangan suka belanja online, obat apa, produk apa yang tidak jelas, tidak ada izin Badan POM, ya. Seperti contoh yang lalu kan ada brownies dari ganja dijual di internet. Nah, buat orang yang tidak waspada atau tidak tahu modus itu, dia bisa aja beli. Tapi kalau yang sudah tahu, dia akan menghindar. Begitu tidak ada izin Badan POM, nggak usah. Nah, ini dampak yang bisa dilihat dari penampilan wajah berubah dari cantik jadi rusak. Jadi lebih tua ya, jadi jelek. Iya. Kemudian ini bayi tidak berdosa, ya, yang lahir dari pasangan yang mengonsumsi narkoba. Jadi, ingat nggak berita di koran? Seorang ibu menyusui anaknya sambil menghisap sabu. Bagaimana anaknya tidak cacat? Jadi dampaknya ke anak. Iya, sekali lagi karena mengonsumsi narkoba itu yang diserang pertama kan susunan saraf pusat, otak. Nah, anak-anak ini akan terdampak ketika si ibu mengonsumsi. Kasihan di anak-anaknya ya. Iya. Orang tua yang nggak sayang anaknya jadinya begini. Betul. Ini contoh perbandingan wajah sebelum dan sesudah. Sebelumnya cantik. Setelah mengonsumsi, mata mulai sayu, kulit mulai berubah. Jadi Egi, iya Pak, seseorang itu bisa terjerumus di narkoba itu bisa diawali sebagai contoh begini. Dengan teman, ditawarin, takut menolak, segan menolak karena takut nanti dimusuhin atau tidak mau berkawan. Maka pertama nggak tegas kita menolak, akhirnya terjadi kompromi, akhirnya terima sekali, akhirnya coba-coba, setelah coba-coba lama-lama terjerat karena sudah beberapa kali pakai, sudah toleransi, sudah tidak ada masalah lagi, terus menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi ketergantungan, setelah itu mulai keracunan, ya, terakhir mati. Jadi ada satu proses, ya, ada satu proses yang
mengantarkan orang itu. Makanya di sini dibangun seperti ini. Ini pertama di Indonesia. Ide ini muncul karena kita prihatin. Kalau hanya stiker, spanduk, baliho, orang nggak tahu. Tapi dengan di sini dia tahu semua dari A sampai Z. Diharapkan keluar dari sini ada daya tolak, karena sudah tahu. Ya, bahayanya itu. Nggak mau atau saya harus waspada dan sebagainya. Iya. Nah di sini bahkan di agama pun sudah diatur, ya. Di Islam sudah ada fatwa MUI bahwa narkoba itu haram, ya. Narkoba haram, ya. Kemudian di masing-masing agama seperti yang di belakang Egy itu ada, masing-masing sudah diatur. Bagaimana ada petunjuk supaya melakukan berbagai upaya dan sebagainya. Jadi semua agama itu udah bersatu buat menentang narkoba ya. Karena Masing-masing sudah mengatur di dalam kitab sucinya bahwa itu tak boleh. itu haram. Nah ini yang paling mengerikan sekarang, ya, narkotika sintetis. Narkotika sintetis itu narkotika yang dibuat dari bahan-bahan kimia, diracik, dibikin sesuai pesanan. Misalkan Egy pesan, tolong bikinkan yang efeknya agresif, senang, nggak tidur, dengan cepat dibikin. Nah ini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang jenis narkoba sintetis baru yang sudah masuk golongan 1, sudah dilarang. Seperti apa yang dulu digunakan oleh artis RA yang ditangkap, itu metilon, itu udah dilarang. Waktu itu belum masuk golongan 1, sekarang sudah dilarang. Di Indonesia ada 60 lebih, di dunia ada 600 lebih sekarang beredar. Banyak sekali. Ya, nah di sini sekarang kita jelasin. Pernah dengar kan kasus Freddy Budiman? Iya. Ini bagaimana BNN operasi penangkapan Freddy Budiman berkat kerjasama internasional antar negara. Jadi kita dengan Cina, dengan Amerika, sampai dengan penangkapan. Bayangkan 1,4 juta butir ekstasi dikemas di plastik, kemasan luarnya itu teh Cina, Chinese tea, ternyata dalamnya ekstasi. Itu nilai ekstasinya itu sekitar 500 miliar kalau dijual di Indonesia. Wah Pak, kan ini Komando dan Koordinasi Lintas Instansi Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Dr. Anders Beni J. Mamoto. Wah ada nama Bapak nih. Iya. Bapak di BNN nih sebagai? Ya, saya dulu selaku Deputi Bidang Pemberantasan, Iya. tugasnya nangkap, mengungkap jaringan, nangkap. Ketika saya bertugas, terus tiap hari operasi lapas, operasi ladang ganja di Aceh, di Madinah, saya mulai terpikir sampai kapan tugas ini bisa selesai. Kalau hanya menangkap. Disitulah ketika saya selesai menangkap di Nusa Kambangan, pulang saya naik kereta sendiri ke Jakarta, saya merenung apa yang harus saya lakukan supaya ini bisa diatasi. Di situ muncul ide membangun ini. Oh jadi idenya itu dari sini ya Pak? Iya. Jadi saya muncul ide kalau mencegahnya berhasil, maka tugas pemberantasannya ringan. Iya. Itulah ide ini saya segera wujudkan. 2013 saya masih menjadi Deputi Pemberantasan. Saya bikin ini, saya wujudkan dengan harapan pencegahannya supaya berhasil. Tugas kami jadi ringan. Ini ketika peresmian dulu oleh Ibu Menko Polhukam, Ibu Joko Sianto dengan istri-istri menteri dari Jakarta meresmikan ke sini. Ada juga tamu dari Australian Federal Police, ya, dari Pak Boris Miri juga hadir. Kemudian juga dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk juga para mahasiswa
para pelajar juga ikut hadir. Kita tidak boleh berhenti hanya prihatin, tapi harus segera melangkah. Bapak Presiden sendiri kan sudah menyampaikan, Indonesia darurat narkoba. Semua orang ya di sini, semua orang harus bersinergi. Pesantren, universitas, kementerian, lembaga, ini harus bergerak bersama-sama. Tidak bisa kita hanya mengandalkan aparat, apakah polisi atau BNN, karena ini masalah kita bersama. Maka ini harus dilakukan, semua bersinergi, bergandengan tangan untuk turun melakukan berbagai macam upaya. Khususnya yang bisa dilakukan yang paling mudah dan murah adalah mencegah. Nah, di sini Presiden sudah memberi arahan, ya, langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba secara lebih gencar dari pusat ke daerah yang terukur dan berkelanjutan. Disinilah, tempat inilah menjadi implementasi dari arahan tadi. Di sini kan terukur, yang datang berapa orang terhitung. Berkelanjutan, selama gedung ini ada, semua orang bisa datang. Ini bisa dibangun di semua kabupaten, kota, provinsi, seluruh Indonesia. Saya menghitung kira-kira ada 140 juta penduduk usia produktif dari 10 tahun sampai 50 tahun yang harus diedukasi supaya mereka nggak jadi korban. Itu perlu 3 tahun. Kalau 3 tahun perlu berapa rumah seperti ini? Perlu 1000. Nah, itu perlu sama-sama. Kita sama-sama, semua bupati, wali kota, gubernur bikin, swasta boleh bikin, lembaga pendidikan boleh bikin, di masing-masing universitas perlu 1.